Nggak apa-apa, aneh udah mendidik kalian nih. Ilmu mahal, woi, ilmu mahal. Ya karena saya budak, kalkulasi lemah, saya nunggu nanti datuk dia nolong saya di padang mahsyar, saya mondoklah tempat dia. Padahal bohong semua. Mana ada orang ngaku pembangunan dia pakai uang pribadi tapi masih minta donasi sana sini. Ente, Bang Romli berapa? 5 juta. Bang Repli 10 juta. Siapa lagi? Ente, siapa lagi? Pelit banget sih ente. Itu di depan kita, saudara. Jigong aneh nih 10 juta, aneh buka nih dari 10 juta bekas jigong, siapa? Berkah jigong aneh nih. Ini udah aneh pakai nih 10 juta 5.000 aja nggak layak, apalagi 10 juta jauh dari harga, apalagi bekas. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di kolam, nyebur ke kolam. Kapan rotipnya? Kapan? Mukulin bocil. Demo. Kapan rotipnya? Kapan bawa sorban ke dalam rotip? Kapan? Kapan beolnya? Kapan rotipnya? Oh, sekali dulu karomah. Karomah Habib dipatok sama ular kobra. Kobranya mati, sudah deh. Tapi nggak pernah lihat kita. Oh, nggak boleh ria. Nggak boleh ria kok diomongin. Di dalam wawancara lagi. Ngonten. Makanya jangan orang lain memanfaatkan ketololan kita, kejahlulan kita, kebodohan kita, dan juga keluguan kita. Kalau kita boleh berhusnudzan terhadap siapapun, waspada, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan waspada itu. Jangan sampai kita menjadi korban. Keledai itu adalah binatang yang paling bodoh katanya. Tapi dia nggak mau terperosok ke lubang yang sama. Lah, lu diberikan akal. Ngaku-ngaku pejuang, ngaku orang perang. Kapan perangnya? Kapan berjuangnya? Cuman koar-koar, modal corong, koar-koar kagak jelas. Terus mau dibilang pahlawan, ya. Aduh, kalau kayak gitu pahlawan, banyak sekali dong pahlawan di Indonesia ini. Hampir semua kita jadi pahlawan. Kan kita tukang koar-koar semua nih. Enggak gua, enggak si Bahar, enggak Riji, kan tukang koar-koar. Berarti gua pahlawan juga dong, pejuang juga dong. Modal cuman koar-koar. Cuman gua nggak pakai corong. Standar jadi pejuang di Indonesia, 1, tidak tahu malu. Tidak malu. 2, koar-koar. 3, bisa hafal ini, bisa hafal itu, walaupun salah, yang penting banyak budak. Yang keempat, banyak budaknya yang membela. Itu namanya bukan percaya diri, saudara. Itu namanya nggak tahu diri. Ngaku sebagai cucu Nabi, tidak tahu malu, tidak tahu diri, koar-koar, ngaku diri pejuang. Kalian nggak merasa nih, si Bahar ngaku sebagai pejuang, kemudian dia membangun pondoknya uang pribadi. Kalian yang nyumbang nih nggak merasa tersinggung nih? Oh enggak, kami ikhlas Habibana, mau ngomong apapun terserah. Nah, itulah ciri khas budak. Masih galang donasi. Kalau masih galang donasi, itu namanya orang nggak mau rugi. Ada orang kaya banyak duitnya, pakaiannya branded, pakai lipstick lagi. Dari mana uang kalau bukan sumbangan? Oh, saya punya uang.
Datuk saya bukan orang kaya. Datuk ana bukan orang alim, kata si Bahar. Lah dari mana? Begal. Jadi ya udahlah, uang keamanan aja lah. Sahabatku yang masih bingung, saya tahu kalian di luar sana, di belakang sana masih bingung. Kalian simak aja sendiri, gunakan akal sehat kalian. Saya hanya mengulang apa yang diulang-ulang si Bahar di dalam kontennya, apa yang diulang-ulang Rizik di dalam kontennya. Nah itu, gua ulang lagi. Kalau misalnya nggak mau gua ulang, jangan diceritakan yang itu. Dan di situ ketahuan kalau seorang ulama bahasanya diulang senang kan. Ada ulama nih ngomong soal apa misalnya, soal zakat ataupun bersolawat, kita ulang kata-kata dia di atas podium itu, nggak marah, malah senang. Berarti anak ini menyimak, berarti anak ini merekam. Tapi kalau yang dibilang sama ulama ada lontek, saudara, kenapa marah ketika saya ulang? TIJ itu aja diomongin, TIJ ngomongin kayak gitu, itu Habib Rizik ngomong begitu ada maksudnya. Nggak mungkin kalau nggak ada, gua ngomong juga ada maksudnya. Ada lontek, sudah deh, unyil, iye. Itu kan narasi mereka, saya ulang. Kenapa kalian marah? Karena ini salah. Kalau seandainya ini benar, nggak mungkin kalian marah. Makanya jangan mencontohkan hal yang salah kepada umat. Itu intinya. Nah, kalau ente sudah merasa sebagai public figure, sebagai contoh, ngomong yang benar, supaya nggak keblinger. Didengar sama TIJ, diulang-ulang. Ada lontek, saudara, ngomongin Habib, dikawal polisi lagi. Iye. Mereka dapat jatah kali. Unyil. Kenapa gua hafal? Kenapa gua tahu ngomong seperti ini? Karena ada contoh. Karena ada uswatun berdebah. Contoh berdebah. Makanya gua ulang. Coba uswatun hasanah, contohkan yang baik. TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Bukan uswatun mazmumah. Marah ketika saya ulang. Hah? Karena salah. Tapi enggan mengakui kesalahan. Ini bakal saya tiru terus kalian, saya parodiin. Tidak ada larangan memparodikan sebuah kelucuan. Hanya orang-orang yang tidak punya harga diri, yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh orang lain. Saya apa yang nggak diomongin sama budak? Nggak peduli gua. Yang penting kan nggak seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.